buka masker karena jarak kita cukup jauh. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur di minggu terakhir di bulan Mei, kita boleh beribadah. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, di mana pencurahan Roh Kudus, dan setiap kita yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya kita diberi karunia Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kita, dan Roh itu memberikan karunia-karunia yang berbeda di antara kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dalam 1 Korintus pasal 12 ini berbicara tentang karunia-karunia Roh yang berbeda-beda, ya, satu dengan yang lain, dan diberikan kepada orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, kita harus bisa membedakan karunia dan dengan talenta. Nah, talenta semua orang memilikinya. Apakah dia sudah percaya Yesus atau tidak? Seringkali kita dengar, ya, ini keahlian di bawah lahir itu, ya. Ya, talenta dari lahir dia sudah punya kemampuan. Ya, tetapi kalau karunia itu terjadi setelah orang itu percaya Yesus dan diberikan oleh Roh. Nah, untuk apa karunia itu? Ya, ini akan kita bahas kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang tentang karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Rasul Paulus berbicara kepada umat yang percaya waktu itu tentang karunia Roh, karunia-karunia ini. Ya, sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu tahu kebenarannya. Ya, supaya kamu tahu kebenarannya. Di ayat 11 berbunyi demikian. Tetapi semuanya ini, yaitu karunia-karunia yang berbeda satu dengan yang lain, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Jadi satu Roh yang mengerjakannya, yang memberikannya, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Roh itu, yang dikehendaki oleh Allah. Saudara sudah percaya Yesus, saudara bertobat, kemudian Roh itu memberikan kepada saudara karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Seorang bisa dapat satu, bisa dapat dua, bisa dapat tiga, dan seterusnya. Dan itu sesuai dengan kehendak daripada Roh itu. Jadi bukan maunya saya, bukannya maunya saudara. Oh, saya mau punya karunia membuat mujizat. Saudara bisa minta, bisa berdoa untuk itu, tetapi Tuhanlah yang menghendakinya, Roh itu yang memberikannya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat apa saja karunia Roh yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 12 ini, yang kita miliki, yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, atau pertanyaan lain, karunia apa yang saudara miliki? Apakah saudara sudah mengerti atau mengetahui bahwa saudara memiliki karunia Roh Kudus? Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadarinya. Kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara bertobat, saudara bisa dipakai oleh Tuhan dengan karunia yang diberikan oleh Roh itu. Mungkin ada yang berkata, saya tidak paham Pak Pendeta, yang bagaimana itu? Mungkin belum pernah membahas hal ini, mempelajari hal ini, mengetahui hal ini. Nah, kebenaran firman Tuhan akan kita lihat bahwa Roh itu memberikan kepada kita karunia. Karunia apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada karunia memiliki hikmat. Ya, memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat daripada Tuhan, ya, hikmat. Jadi hikmat itu digambarkan begini. Saat kita berjalan, kemudian tidak ada jalan lagi. Ke kiri, ke depan, enggak semua, enggak ada. Ini cuma.
kok kita dapat pengertian daripada Tuhan? Hikmat. Ini loh caranya. Hikmat yang terkenal menurut Bapak Ibu, masih ingat? Salomo. Ketika ada dua orang ibu yang berselisih paham, yang merebut anak yang masih hidup. Ada dua orang ibu, ya, sama-sama melahirkan anak. Kemudian satu anak meninggal, dan yang satu bilang yang meninggal anaknya, yang hidup anak saya. Yang satu bilang enggak, yang hidup itu anak saya, yang meninggal itu anakmu. Nah, kemudian anak itu dibawa kepada Salomo. Kemudian Salomo bilang begini, oke lah, kalau ya kalian merebutkan anak ini dan sama-sama berkata bahwa anak ini adalah milik kalian, sekarang begini, ambil pedang, kita belah dua. Ya, satu untuk ibu ini, satu untuk ibu itu. Nah, kemudian ibu yang satu, iya saya setuju, ini namanya adil. Tapi yang satu bilang, jangan, biar kepada dia, tidak apa-apa, jangan bunuh anak itu. Salomo mengerti siapa yang punya anak. Ibu yang berkata, jangan bunuh, biarkan. Akhirnya anak itu diberikan. Wah, dari mana jalan keluar kok bisa seperti itu? Akhirnya Salomo dikenal dengan orang yang berhikmat. Jadi hikmat itu datang daripada Tuhan. Mungkin saudara punya persoalan pergumulan secara manusia, misalnya, kita berhadapan dengan musuh. Secara manusia kita berkata hantam saja, tapi kemudian ada hikmat Tuhan, ya, yang kita miliki. Oh jangan, bukan seperti itu. Nah, apakah saudara punya hikmat? Ya, ayat 8 dikatakan, sebab kepada yang seorang roh yang sama, yaitu roh Allah, roh kudus. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, hikmat. Ya. Ada hikmat dunia, ada hikmat dari Allah. Hikmat dunia, ya, yang didapatkan dari dunia, cara-cara dunia. Nah, misalnya, oh ya adil, belah dua saja, itu hikmat dunia. Sepertinya adil, tapi itu bukan keadilan. Hikmat yang benar, ya, dari Salomo berkata, ini anak ini adalah punya ibu ini. Karena apa? Dia bisa melihat seorang ibu tidak mungkin dong tega membunuh anaknya sendiri. Kalau orang dunia berkata, udahlah beresin aja, bagi dua selesai. Ya, tapi hikmat dari Tuhan, ya, pengertian Tuhan beri kepada Salomo. Salomo tahu siapa yang punya anak. Saudara, coba renungkan, apakah Bapak Ibu punya hikmat? Berbeda dengan pintar. Pintar belum tentu punya hikmat. Ya. Pintar belum tentu punya hikmat. Tapi semestinya orang yang pintar harus memiliki hikmat. Ya, semestinya, tapi tidak selalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hikmat itu lebih membawa yang kepada keputusan-keputusan daripada Tuhan. Ya, mengandalkan sesuatu yang bersumber daripada Tuhan. Dan bagaimana kita mendapatkan hikmat? Alkitab berkata takut akan Allah, permulaan daripada hikmat. Jadi semakin kita bergaul dengan Allah, semakin kita bergaul karib dengan Allah, membaca firman, merenungkan firman, akhirnya kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, masalah, tantangan hidup, ya, masalah pemikiran, apa yang akan terjadi ke depan, apa yang harus kita putuskan, ini kita punya hikmat. Oh, kita harus lakukan seperti ini. Miliki hikmat. Oh, saya mau, tapi apakah Roh Kudus memberikan kepada saya? Saudara bisa melihat perjalanan hidup saudara. Misalnya di dalam keluarga, siapa yang lebih sering berhikmat? Ibu atau bapak? Bisa dilihat. Ya. Dan itu dari Tuhan. Di gereja ini siapa yang berhikmat? Karena ini nanti diberikan kepada tubuh Kristus, kepada gereja, untuk akhirnya karunia itu disatukan bersama-sama. Jadi tidak semua kita punya hikmat.
Kadang-kadang ada di antara kita hanya mengandalkan pemikirannya secara manusia, kepintarannya. Ya. Tapi tidak ada hikmat. Mungkin saudara pernah mendengari orang itu nggak berhikmat. Misalnya begini, ada di antara saudara yang melakukan kesalahan, kemudian saya langsung sebut namanya hari ini, Anda salah. Ya, Anda tadi malam mabuk-mabukan, tapi saya sebut namanya. Apakah saya berhikmat? Berhikmat nggak saya? Enggak. Ceplas-ceplos biasanya kurang hikmat. Coba katakan kiri kanan, ceplas-ceplos biasanya tidak berhikmat. Halo, ada yang ceplas-ceplos, ceplas dan ceplos. Omongannya itu loh. Nah, biasanya kata-kata ini yang penting. Jadi, ada karunia hikmat yang Tuhan beri. Yang kedua, ada pengetahuan. Pintar dia. Ya. Misalnya begini. Ada ilustrasi. Kemudian ada rumah sakit jiwa. Ya kan? Kemudian ada mobil melintas dan tiba-tiba bannya pecah satu. Nah, kemudian yang punya mobil, yang mengendarai mobil turun, kemudian dibongkar bannya. Nah, waktu bongkar satu, bautnya hilang 4. Kan ada 4 ya, bautnya hilang. Jadi dia bingung cari bautnya, gak ada. Udah waktu mau masuk bingung. Nah, kemudian tiba-tiba ada pasien, kan di rumah sakit jiwa ya, pasien keluar. Kalau pasien itu berarti orang apa? Ya, pasien rumah sakit jiwa. Orang apa itu? Ya, seperti itu. Dia keluar. Dia lihat, kok orang ini kok bingung sekali. Kenapa bingung? Wah, masih bisa loh ngomong. Tidak selalu ngawur bicaranya. Terus dia bilang, iya, baut gak ada. Ya udah begini aja. Yang satu, setiap ban ambil satu. Kemudian pasang. Oh, dia pasang benar. Pintar juga kau katanya. Iya. Saya kan di sini bukan karena bodoh. Saya di sini karena gila. Saya pintar. Gini. Jadi ambil satu baut, pasang. Jadi bisa pintar kan? Pintar gak itu? Halo? Pintar. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghadapi sesuatu, gimana? Pengetahuan kita kok terbatas. Nah, ada orang yang diberi kepintaran. Ya. Ilmunya tinggi. Ya, tapi jangan sampai saking tingginya jadi gila. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan sampai gila. Ya, pikirannya terus ya. Jadi Roh Kudus bisa memberikan kepada kita kepintaran. Ada di antara kita yang pintar, setengah pintar, hampir tidak pintar. Kalau tidak pintar itu apa namanya? Tidak enak sebutnya ya. Biasanya kalau ada ya orang tua lihat anaknya 1 kali 1 11, 1 kali 1 11 kok bodoh kali kau katanya. Janganlah begitu. Dia perlu belajar. Dia tidak bodoh. Dia hanya perlu diajar. Ada bapak-bapak pernah bilang anaknya bodoh? Ibu-ibu? Kalau ada, bertobat. Ajari. Nah, jadi Tuhan akan beri kepintaran. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus berikan itu. Ya. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudara, coba dilihat nanti yang mana yang Bapak Ibu Saudara miliki. Karunia iman. Ya, karunia menyembuhkan. Di ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama. Roh Kudus, roh yang sama yang ada pada kita. Kepada orang yang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus. Ya, roh itu memberikan iman. Apa maksudnya iman? Misalnya kita mau buat acara. Ya. Kita bentuk panitia. Nah, di antara panitia setelah kalkulasi dananya besar sekali. Dan yang bilang udah nggak usah program itu, terlalu besar dananya. Yang satu bilang iya, kita kan keadaan seperti ini pandemi, mana ada uang.
Kepada siapa kita mau cari uang? Nah, yang lain juga nggak berani. Tapi ada salah satu enggak. Tuhan pasti berikan. Jalan saja, jangan takut. Iman. 12 pengintai diutus oleh Musa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pulang-pulang kasih laporan, 10 orang berkata, oh musuh kita hebat, luar biasa. Memang tempat itu baik, bagus. Gak mungkin kita bisa menang. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, enggak, Tuhan sudah kasih kepada kita, maju saja. Tapi bangsa itu lebih mendengar suara daripada 10 orang. Akhirnya Tuhan bilang, kalian tidak boleh masuk. Putar lagi, harus 40 tahun lagi. Orang yang gak beriman itu gak dapat apa-apa, akan mengalami kerugian. Tapi tidak semua kita punya karunia iman. Kadang-kadang kita ragu-ragu, kita mau buat program, jangan, maju, jangan, maju, jangan. Kadang-kadang satu program tidak jalan. Karena apa? Ya, kurang iman atau tidak beriman sama sekali. Nah, untuk itu perlu ada pribadi-pribadi yang dikaruniakan oleh Tuhan karunia iman. Nah, dia yang akan mendobrakkan. Udah, kita percaya Tuhan akan berikan. Ya, bukan dibuat-buat loh. Jadi Tuhan kasih kepada dia iman dan dia berbicara. Ya, oleh iman yang Tuhan berikan. Ingat, karunia ini diberikan, bukan kita cari-cari, bukan kita buat-buat. Akhirnya orang ini selalu berkata, pasti bisa, jangan. Perlu di gereja ini, perlu jemaat punya seperti itu. Ketika kita mau buat pelayanan kita besar, tapi semua mulai mundur, harus ada di antara kita. Dan itu saya percaya Tuhan akan berikan. Dan seorang jemaat akan berkata, ya Pak Pendeta jalan terus. Bisa enggak jemaat yang punya karunia iman lebih besar daripada Pak Pendeta? Menurut Bapak Ibu bisa? Bisa. Karena ini pemberian Roh Kudus. Jangan pikir selalu, iman Pak Pendeta. Enggak. Iman saudara juga kuat. Saudara juga bisa dikaruniakan oleh Roh Kudus karunia iman. Amin. Karunia iman yang dimaksud di sini bukan iman untuk percaya kepada Yesus. Tetapi karunia iman di sini, itu sudah percaya dulu kepada Yesus. Kemudian ada satu keyakinan yang mantap. Kepercayaan yang penuh. Atas perbuatan Allah. Atau sesuatu yang akan Allah kerjakan. Di dalam kehidupan ini. Dia punya iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang keempat itu, karunia menyembuhkan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jemaat kalau punya karunia ini dari itu Tuhan beri, dia lihat orang sakit doakan sembuh. Tidak selalu pendeta yang mendoakan baru sembuh. Jemaat pelayan Tuhan urus gereja kalau memiliki karunia ini, kobarkan, jalankan, lakukan, kerjakan, karena ada maksud Tuhan mengapa Tuhan berikan karunia itu. Kita berdoa, jemaat juga mendapatkan karunia ini. Ada tetangga sebelah yang sakit, walaupun dia belum percaya kepada Yesus, saudara, ada gerakan untuk mendoakannya. Ini karunia kesembuhan biasanya ada gerakan, ada dorongan untuk mendoakannya. Kemudian dengan iman mendoakan orang itu dan terjadi kesembuhan. Memiliki karunia kesembuhan. Ada seorang pendeta pernah berkata begini, saya tidak memiliki karunia kesembuhan. Setiap kali orang yang sakit saya doakan selalu meninggal, mati. Tetapi anehnya orang berterima kasih. Satu cerita begini, ada orang yang selama sakit selalu memang minta doa kesembuhan. Kemudian seorang pendeta ini mendoakannya. Setelah didoakan, dia pulang. Besoknya ada telepon, Pak Pendeta, terima kasih. Kenapa? Dia sudah meninggal. Kenapa? Wah, ini karunia datang pendeta ini. Saya kayaknya bukan karunia menyembuhkan, tapi karunia mencabut nyawa. Gak ada karunia mencabut nyawa tapi maksud dia kok setiap kali didoakan meninggal. Kalau saya mendoakan orang, setiap kali saya doakan meninggal.
Saudara sakit, mau panggil saya enggak? Mau panggil saya enggak? Dan kalau saya datang, Pak Pendeta, tolong jangan ke sini, jangan berdoa. Saya sudah bertobat, enggak usah datang ke sini. Langsung telepon. Sebab kalau pendeta datang habislah kita. Tidak ya? Saudara, ada karunia kesembuhan, saudara bisa miliki. Ya. Sesuai dengan maksud Tuhan, dari Tuhan yang mau berikan kepada kita. Tadi kita sudah lihat ayat 11 tadi. Miliki. Wow, kalau ini terjadi di gereja kita, ada, saya yakin. Karena 9 karunia dalam 1 Korintus pasal 12 ini ada di dalam gereja. Dan Tuhan kasih. Kita lihat nanti tujuannya apa ya. Kemudian yang berikut. Ya, di ayat 10. Kita baca bersama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti lebih lanjut kita akan membahas ya dalam pembelajaran kita. Ya, ada karunia mengadakan mujizat. Ya, dia bisa lakukan mujizat. Di dalam nama Yesus terjadi sesuatu yang tadinya tidak mungkin terjadi. Ya, luar biasa. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada di dalam video, ya, ada angin tornado. Ya, kemudian ada yang berdoa. Minta mujizat Tuhan supaya angin tornado yang menuju mereka berbalik, dan terjadi berbalik. Gitu ya. Terjadi mujizat. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, yang dikerjakan oleh Allah, tetapi Allah mau kita yang melakukannya, kita yang bisa perintahkan, kita yang bisa berkatakan, dan terjadi mujizat itu. Nah, tidak semua kita bisa memilikinya, tetapi Tuhan bisa berikan kepada kita, di antara saudara. Ada yang bisa membuat mujizat itu jika Tuhan sudah berikan roh yang sama. Jadi jangan kita berkata, oh lebih hebat dong karunia yang A, B, C, tidak. Sama. Pahalanya sama. Sebab maksud Tuhan ada maksud tersendiri kepada kita yang diberikan oleh Tuhan itu. Ada karunia bernubuat. Ya, bernubuat dalam pengertian mampu mengatakan sesuatu yang akan terjadi yang sesuai dengan firman Allah, bukan melengkeng, bukan menambahi firman. Ya, tetapi ya memberitahukan sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan firman. Tuhan bisa pakai seseorang untuk berkata-kata, menyampaikan sesuatu yang akan terjadi yang sesuai dengan firman Allah. Ingat, kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi, jika itu dari Tuhan, dari roh Allah, maka yang kita sampaikan harus sesuai dengan firman Allah. Jangan saudara berkata, oh boleh bernubuat. Saya mendapatkan nubuat daripada Tuhan. Saya mau bernubuat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Siap-siap. Yesus Kristus datang kedua kali. Anda telah bernubuat palsu. Bukan bernubuat, tapi lu buat-buat. Kenapa? Enggak ada dalam firman. Firman berkata tak seorang pun tahu. Tetapi kalau saudara bernubuat, ya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa akan terjadi tsunami besar. Itu bisa terjadi. Karena memang keadaan dunia ini nanti akan terjadi. Ya, gunung-gunung mulai goncang, mulai meletus, akan terjadi. Itu benar sesuai firman Allah. Tapi harus dicek dulu. Itu dari Tuhan apa tidak? Ya, jangan kita buat-buat. Amin. Membedakan bermacam-macam roh. Kita mendapatkan sesuatu. Apa ini dari roh Tuhan? Apa ini dari roh Allah? Hati-hati. Roh lain juga bisa berkata-kata mengatasnamakan Tuhan. Ya. Sudah pernah terjadi. Orang-orang kumpul ke Bandung beberapa tahun yang lalu karena akan terjadi pengangkatan orang percaya, dan roh itu berbicara kepada setiap orang dan mendengar roh itu bicara dan berkata itu roh Tuhan.
Padahal bukan. Maka harus ada yang bisa membedakan ini roh mana ini. Roh jahat atau roh daripada Tuhan. Atau roh Allah itu sendiri. Roh dari Tuhan itu roh Allah. Harus bisa dibedakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, bahasa roh. Roh itu memberikan bahasa baru kepada kita. Kita nggak mengerti. Kalau konteks dalam kisah para rasul, roh itu memberikan bahasa yang baru kepada murid-murid. Tapi bahasa yang mereka keluarkan adalah bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Saya tidak bisa bahasa Sumba. Saya bukan orang Sumba. Tiba-tiba waktu khotbah ini, saya ngomong berkhotbah dengan bahasa Sumba. Belum pernah saya pelajari. Belum pernah saya kursus bahasa Sumba. Tapi kok bisa? Wah, itu dikasih roh. Roh Kudus kasih supaya yang ada di antara kita yang dari Sumba paham, mengerti maksudnya apa. Kira-kira begitu. Ya, berbahasa roh. Roh itu yang memberikan bahasa itu. Tidak semua kita bisa. Dan saudara jangan cari-cari. Itu pemberian. Saudara tidak boleh belajar bahasa roh. Tidak boleh diajari bahasa roh. Roh yang memberikannya. Kemudian dikatakan apa? Menafsirkan bahasa roh itu. Kalau ada di antara kita yang waktu doa kemudian ngomong kita satu pun tidak mengerti, tapi paling tidak salah seorang di antara kita Tuhan kasih untuk dapat mengerti bahasa itu. Ada peristiwa ya di Banyuwangi beberapa tahun yang lalu dalam persekutuan kecil ada nenek-nenek. Tiba-tiba waktu doa dia berbahasa Inggris luar biasa. Dan yang tahu adalah ibu pendeta. Nah, rupanya isinya teguran kepada pelayan Tuhan. Nah, akhirnya pelayan Tuhan yang mengerti bahasa itu marah. Loh, semestinya jangan marah. Kenapa kamu ngomong? Loh, nenek itu bilang, saya nggak tahu. Waktu saya dosa ngomong aja. Nah, rupanya cara kerja Tuhan itu ya apa? Bagus sekali ya. Tidak mempermalukan pelayan yang ditegur dosanya waktu itu. Hanya ada yang diberi pengertian kemudian dijelaskan kepada pribadi itu. Jadi dikatakan haruslah berlangsung dengan tertib. Ya, harus ada yang menafsirkan. Nah, kemudian ada yang diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mana yang saudara miliki? Bukan hanya ini karunia. Nanti kita bahas lagi dalam kitab yang lain ada. Ya, tetapi dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan inilah rupa-rupa karunia, dan ada rupa-rupa karunia ini bukan dikaruniakan oleh roh yang berbeda. Perhatikan ya, di ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada bentuk pelayanan yang kita lakukan. Karunia Roh Kudus tadi yang kita miliki yang berbeda satu dengan yang lain menunjukkan pelayanan kita yang berbeda, tetapi pelayanan itu adalah dikerjakan atau dari satu Tuhan, Tuhan yang kita layani. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi semua Tuhan yang berikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 6 berkata, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Roh yang sama memberikan karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai dengan kehendaknya. Kehendak roh itu tentu dengan maksud yang dari roh itu sendiri. Untuk apa? Dijelaskan di sana adalah tiap-tiap karunia yang diberikan untuk kepentingan bersama. Kita sudah melihat ya karunia-karunia yang berbeda. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya berapa. 1, 2, 3. Ya, yang mana saudara bisa renungkan. Saudara bisa lihat. Bisa kita tahu dari kebiasaan kita. Ya, dari gerakan yang dipimpin oleh Allah itu dalam pelayanan kita. Atau bisa dapat diketahui oleh orang yang terdekat dengan kita, atau dengan gembala kita yang melihat kita. Jadi bisa dipakai
orang-orang lain mengetahui apa sebenarnya karunia kita. Di samping diri kita sendiri sebenarnya ada kepekaan. Ketika saudara terus bergaul karib dengan Allah, saudara tahu, sama seperti seorang sahabat yang selalu bersama-sama. Sahabat itu tahu persis apa kesenangan sahabatnya, ya apa yang diinginkan oleh sahabatnya, apa kebiasaan sahabatnya. Jadi pergaulan kita dengan Allah mampu ya menolong kita untuk mengerti ya apa karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika Allah berikan kepada kita, ketika Roh itu memberikan kepada kita, ingat, untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kehebatan saya, bukan supaya saya gagah, bukan supaya saya lebih hebat daripada yang lain, tidak. Tetapi untuk kepentingan bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini dikerjakan oleh Allah untuk kepentingan bersama dalam memuliakan nama Allah kita, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Untuk itu mari kita kobarkan karunia yang kita terima dari Roh Kudus. Jangan pendam, jangan diamkan, lakukan. Ketika saudara mendapatkan karunia itu, ada maksud Tuhan supaya saudara lakukan, Bapak Ibu kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Ketika Allah berikan karunia yang berbeda satu dengan yang lain di antara kita, supaya karunia itu kemudian kita bersatu, ya bersatu mengembangkan pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya, jika saudara sudah mengerti, memahami dan yakin ada karunia itu, pasti ada minimal satu. Kemudian kita bersama-sama bergandeng tangan, maka pelayanan kita ya di dalam gereja ini akan semakin berkembang, akan semakin diberkati Tuhan, akan semakin berdampak luas, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kembangkan, kobarkan. Menjelaskan tentang karunia ini digambarkan seperti tubuh kita. Tangan tidak mungkin berkata aku, hanya aku, tidak. Mata tidak mungkin berkata hanya aku. Telinga berkata oh sayalah dia. Tidak, tapi ini satu kesatuan. Tangan mengerjakan bagiannya, mata mengerjakan bagiannya, telinga mengerjakan bagiannya, kaki mengerjakan bagiannya, tetapi ada dalam satu tubuh. Kita adalah satu kesatuan yang memiliki karunia yang berbeda. Mari kita bergandeng tangan, kita kobarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kita bangkit.